teman-teman saya untuk memberikan beberapa hal mengenai ajaran taman siswa di dalam keluarga. Ajaran taman siswa kan. Jadi antara mungkin di sini Bapak Ibu lebih mengenal beliau daripada kami. Kami mengenal beliau lebih dekat ketika sudah tiba di sini dan masuk ke perguruan tinggi taman siswa. Kami akan membagikan apa yang kami punya mengenai ajaran beliau. Ini temanya penerapan ajaran taman siswa dalam keluarga. Yang pertama perlu kita ketahui itu fungsi keluarga. Keluarga itu fungsinya sebagai tempat pertama dan utama bagi perkembangan anak. Jadi anak itu lahir, bertumbuh dan berkembang di dalam keluarga. Jadi apapun yang ia lihat, apapun yang ia belajar di dalam keluarga, itulah yang akan mempengaruhi dan bisa dia ambil sebagai nilai-nilai, kebiasaan, budaya, dan peran sosial ketika ia sudah bertumbuh dan berkembang dan mengambil perannya sebagai anggota sosial di luar dari keluarga. Yang kedua, keluarga pun menjadi fungsi untuk mendapatkan rasa aman, kehangatan, penghargaan, dan pendidikan. Jadi berkat pengalamannya di dalam keluarga, pengalaman pergaulannya dengan orang tua atau dengan saudara-saudaranya, itu bisa menjadikannya sesuatu yang bisa membuatnya merasa aman dan juga bisa merasakan kehangatan, dan itu juga bisa dia bisa mengambil bagian bahwa dia bisa diapresiasi dan dihargai. Jadi fungsi keluarga itu saya ambil dua, yaitu tempat pertama bagi perkembangannya dan juga bisa mendapatkan perasaan-perasaan yang bisa membangkitkan dan bisa membuat dia bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Secara umum, fungsi keluarga itu adalah untuk mengedukasi, sosialisasi, proteksi, melindungi, afeksi, rekreasi, religius, dan ekonomi. Namun demikian, tidak semua keluarga dapat membentuk anak menjadi pribadi yang mantap. Ini mungkin juga dari keluarganya sendiri atau ketika ia berada di luar dan dia mendapat pengaruh dari lingkungannya. Akibat dari hal tersebut, anak tidak dapat bergaul dengan baik di lingkungan dan merasa rendah diri dan akan menunjukkan perilaku yang tidak terpuji. Maka dalam kesempatan ini, saya mewakili teman-teman saya untuk menguraikan peranan keluarga, peranan ajaran taman siswa dalam keluarga. Ajaran taman siswa di dalam keluarga. Sini saya akan membagikan 4 ajaran taman siswa: Tri Pantangan, Tri Sakti Jiwa, Trilogi Kepemimpinan, dan Tri M. Yang pertama itu Tri Pantangan. Nah, dalam Tri Pantangan ini mengajarkan 3 hal, di mana menyalahgunakan kedudukan, menyalahgunakan keuangan, dan menyalahgunakan kesusilaan. Ini hal yang penting bagi keluarga untuk dijadikan sebagai suatu bahan atau ajaran untuk mendidik anak dengan baik dengan setiap situasi dalam keluarga. Hal-hal yang sederhana yang dilakukan dalam keluarga. Dan hal ini ingin mengajarkan kita tentang kejujuran dan rasa tanggung jawab. Misalnya orang tua berpesan bahwa uang yang diberikan untuk membayar sekolah harus dibayarkan, bukan untuk jajan, untuk membeli keperluan lain. Pesan ini berarti orang tua mengajarkan kepada anak agar tidak menyalahgunakan keuangan. Ini berarti orang tua memberikan pendidikan kepada anak. Hal ini sesuai dengan fungsi keluarga sebagai pendidik di dalam keluarga. Yang kedua itu Tri Sakti Jiwa. Di sini ada Tri Sakti Jiwa, itu ada cita, rasa, dan karsa. Cita pikiran, rasa itu hati, karsa itu kemauan. Ini memberikan arti bahwa orang tua dapat menanamkan kepada anak bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, karena setiap orang
mempunyai hak dan keinginan untuk bahagia. Dan dalam hal ini juga, sebelum kita mengajarkan hal ini kepada anak bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, kita sebagai orang tua pun harus mengambil tindakan bahwa kita tidak boleh memaksakan kehendak anak, tapi kita perlu membuat mungkin sebagai suatu aturan kecil. Contohnya saja, ketika jam 7 anak harus belajar, tidak boleh terus di dalam dunianya untuk menonton film. Ketika tidak ada aturan sekecil itu, anak akan terus menonton, dan ketika kita menegur seolah-olah kita membatasi keinginannya. Tapi ketika ada aturan yang mengikat, itu pasti anak akan berhenti dan melakukan apa yang harus ia lakukan. Susun Klodo itu di depan memberi teladan berikutnya, yaitu mengambil peran sebagai orang tua untuk memberikan contoh yang baik kepada anak. Yang berikutnya itu Ingmadio Mangunkarso, itu kita sebagai orang tua mengambil peran untuk memberikan arti bahwa di tengah berarti kita mengambil peran untuk berdampingan dengan anak untuk mewujudkan apa yang anak impikan. Jadi kita membantu dia, memberikan dia sesuatu yang bisa bermanfaat untuk dia terus maju ke depan. Yang ketiga, tuturi andayani, dari belakang memberikan dorongan. Di sini memberikan arti dari kata dorongan, artinya kita harus terus memberi support, memotivasi anak untuk terus maju dan terus berkembang, sehingga apa yang ia cita-citakan, apa yang ia inginkan bisa dicapai. Dan yang keempat itu 3N, Niteni, Niroke, dan Nambai. Niroke dan Nambai, melihat. Jadi setiap keseharian kita di dalam keluarga, anak tentu akan melihat apa yang kita lakukan dalam keluarga. Itu menjadi suatu pembelajaran bagi dirinya untuk bisa ketika ia berbaur dengan masyarakat di luar, mengambil perannya dalam sosial masyarakat, dia akan berlaku sesuai memberikan arti meniru. Seperti yang tadi sudah katakan bahwa apa yang ia lihat akan dia tiru ketika ia melakukan sesuatu juga, jika hal itu mendekati ataupun menyerupai apa yang akan ia lakukan sesuai dengan apa yang dilihat dalam keluarga. Dan itu pun akan berdampak bagi dirinya ketika ia melakukan kegiatan tersebut, ketika ia mengambil perannya di sosial masyarakat. Dan yang ketiga itu Nambai. Nambai ini memberikan arti dia setelah melihat apa yang dilakukan dalam keluarga, apa yang telah dia pelajari, dia bisa melakukannya di dalam keluarga atau di luar lingkungan keluarga dan menambah dengan apa yang ia inginkan. Itu sebagai suatu bentuk perkembangan dari apa yang ia lihat, dan perkembangan itu muncul dari ketika ia berpikir bahwa ini cocok untuk saya lakukan, ini mungkin bisa saya lakukan. Sekian dari kami, yang mengucapkan terima kasih.